Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Pemirsa Batam TV di mana saja Anda berada, Sapaan Kasih malam ini dengan tema nilai kesadaran. Dikisahkan seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan multinasional berkisah tentang perjalanan karirnya. Saat masih muda, aku bangga pada diriku sendiri yang pintar, lulus sekolah dengan angka yang memuaskan, dan bersifat angkuh pada orang-orang yang tidak sepandai aku. Aku dulu egois sekali, mengejar karir secepat mungkin tanpa mempertimbangkan perasaan orang-orang yang aku dahului. Yang penting cepat sampai ke tujuan tanpa pernah menyadari bahwa kepandaian dan caraku memenangkan perdebatan di meja rapat ternyata menyakiti teman-teman dan seniorku sendiri. Yang penting dewan direksi senang dan puas dengan hasil kerjaku, maka karirku pasti akan meningkat dengan pesat. Begitu pula dengan gaji dan fasilitas yang bakal ku terima. Yang lainnya aku tidak peduli. Sikapku hanya mementingkan diri sendiri dan tidak merasa perlu bersosialisasi, menyebabkan aku dijauhi teman, dan ketika sadar tiba-tiba aku sendirian. Saat kelelahan karena pekerjaan yang menumpuk, tidak ada satu orang teman pun yang menyapaku, apalagi membantuku. Ketika sakit, tidak ada yang menanyakan keadaanku, apalagi menjenguk. Hidupku begitu kering dan kesepian. Hanya ada satu orang yang menyapaku dengan senyum dan selalu merekah di bibirnya, yaitu si Udin, cleaning service merangkap office boy di kantorku. Sosok pemuda kampung yang ramah dan siap membantu. Sapanya yang khas setiap bertemu, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, Pak. Mau tambah minum apa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Meskipun pekerjaannya berat, menyiapkan segala properti untuk semua orang di kantor, dia selalu ringan tangan, menolong orang lain yang bukan menjadi tugasnya, sehingga dia sangat disukai oleh semua orang. Bahkan saat tidak masuk kerja karena sakit, beberapa orang kantor menyempatkan menengok dan mengumpulkan uang untuk membantu Udin. Diam-diam aku iri kepada Udin dan marah kepada diriku sendiri yang cuma cleaning service. Si Udin ini sungguh keterlaluan. Kenyataan ini merasa menamparku dengan keras. Selama berhari-hari aku merenung dan meneliti kembali tujuan hidupku. Apakah aku bahagia dengan perolehan yang telah kucapai selama ini? Apakah ini tujuan hidup yang aku inginkan? Dan banyak lagi pertanyaan yang menggantung di benak ini. Sejak itu aku sadar
dan segera membuat rencana untuk berusaha berubah diri menjadi lebih baik dari yang aku inginkan. Menjadi pribadi yang lebih menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Perubahan demi perubahan positif pun terjadi. Sungguh luar biasa. Kesabaranku muncul karena seorang Udin. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, pepatah bijak mengatakan, setiap orang bisa menjadi guru bagi orang lain. Dan yang sering saya sharingkan, sebuah prestasi tanpa dilandasi oleh kepribadian dan pikiran yang positif, maka akan rapuh dan mudah runtuh. Adalah sangat tepat untuk menggambarkan kisah tadi. Apakah artinya pintar jika hanya menyakiti orang lain, bahkan teman sendiri? Apakah artinya kaya jika hanya menyakiti orang lain, bahkan teman sendiri? Karena sesungguhnya pintar maupun kaya adalah berkah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi mampu mengelola kepintaran, mampu mengelola kekayaan, mampu mengelola keberadaan apapun, sehingga bermanfaat dan membahagiakan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itulah yang dinamakan bijaksana. Mau mengevaluasi diri sendiri untuk selalu menghargai yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.